Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A14 dengan anggota Diah Istiani NIM 1047, Nafasari Indah NIM 1048, Ika Nur Azizah NIM 4008, dan Fika Hurotun Ainiyah dengan NIM 4012. Di sini kami akan mempresentasikan ulasan jurnal dari kelompok kami dengan tema penyediaan barang publik versus privat. Kami mengulas jurnal tahun 2018 oleh Demi Cheng dan David E. Hinscher dengan judul Public-Private Partnership in the Provision of Toll Roads, Shared Value Creation, Trust and Control, atau bisa diartikan kemitraan publik swasta dalam penyediaan jalan tol, penciptaan nilai, dan kontrol bersama. Latar belakang dari jurnal ini adalah yang pertama, adanya kemitraan pemerintah swasta atau KPS dalam penyediaan jalan tol. Hal ini melatar belakangi untuk diteliti apakah dalam kerjasama antar sektor publik dan swasta selalu berjalan dengan baik atau mungkin terjadi banyak hambatan. Yang kedua, masalah yang dibahas di jurnal ini berasal dari perspektif pemerintah dan swasta dalam penyediaan barang publik. Dan yang ketiga, kontribusi dan manfaat yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta untuk pembangunan jalan tol belum jelas. Saya Ika Nur Azizah. Di sini saya akan membacakan permasalahan yang terdapat dalam artikel. Untuk permasalahan secara umum, yang pertama, terbatasnya anggaran pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur atau jalan tol yang memadai sehingga terciptanya KPS. Di sini pemerintah menggandeng pihak swasta untuk melakukan mitra atau kerjasama dalam pembangunan infrastruktur karena pihak swasta memiliki kelebihan dalam hal finansial. Yang kedua, penyelenggaraan KPS atau kerjasama pemerintah swasta yang masih memiliki banyak kendala dan hambatan. Hambatan yang biasanya terjadi antara lain dalam hal pengawasan, transparansi proyek, dan adanya perbedaan persepsi dari pihak swasta maupun publik. Untuk yang ketiga, program KPS atau kerjasama pemerintah swasta sulit diterapkan di banyak negara. Hal ini karena biasanya program KPS lebih dapat berjalan pada negara-negara maju, sedangkan pada negara yang masih berkembang, masih jarang yang menjalankan. Research question. Ada 5 research question yang terdapat di dalam artikel. Yang pertama, apakah kelebihan sektor swasta dalam mendanai investasi dan mengelola resiko pasar menjadi pendorong sektor publik untuk bergabung dalam KPS? Yang kedua, apakah legitimasi yang dimiliki sektor publik berhubungan positif dengan partisipasi perusahaan swasta dalam KPS? Yang ketiga, apakah ketidakpercayaan mempengaruhi kontrak dalam kemitraan sektor publik dan swasta? 4. Apakah aktivisme sosial mempengaruhi penyediaan barang publik atau jalan tol? 5. Apakah kontrol antar mitra mempengaruhi keputusan yang diambil? Berikutnya, yaitu tujuan penelitian. Ada 5 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kelebihan sektor swasta dalam mendanai investasi dan mengelola risiko pasar menjadi pendorong sektor publik untuk bergabung dalam KPS. Yang kedua, untuk mengetahui legitimasi yang dimiliki sektor publik berhubungan positif dengan partisipasi perusahaan swasta dalam KPS. Ketiga, untuk mengetahui apakah ketidakpercayaan mempengaruhi kontrak dalam kemitraan sektor publik dan swasta. Yang keempat, untuk mengetahui apakah aktivisme sosial mempengaruhi penyediaan barang publik atau jalan tol. Untuk yang kelima, mengetahui apakah kontrol antar mitra mempengaruhi keputusan yang diambil. Saya, Fika Hurotun Ainiyah, akan menjabarkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam mengumpulkan data, peneliti melibatkan responden di 32 negara yang terdiri dari 41 orang dengan latar belakang sektor publik dan 60 orang dengan latar belakang sektor swasta. Penelitian ini dilakukan di 32 negara secara tatap muka, beberapa melalui Skype, dan 2 lainnya melalui telepon. Pengumpulan data selesai pada tahun 2010.
Pengalaman responden sudah bertahun-tahun pada kemitraan publik swasta yang berkisar antara 1 hingga 46 tahun atau 1 hingga 120 kontrak. Saya akan mencoba membacakan hasil dari tabel 1, di mana jika dilihat dari atribut risiko atau risk attribute oleh responden sektor publik, mereka sangat memperhatikan stabilitas risiko pasar yang terkait dengan lalu lintas dan keuangan. Oleh karena itu, responden sektor publik mencari kerjasama dengan pemerintah swasta untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan untuk mendukung kerangka kebijakan yang stabil. Untuk selanjutnya, tidak ditemukannya kepercayaan atau force majeure pihak swasta kepada sektor publik secara signifikan, sehingga berdampak terhadap responden sektor publik yang akan mengerahkan upaya untuk mempersiapkan proyek dan melaksanakannya dengan baik. Lalu, pada respon publik, risiko media tidak mempengaruhi secara signifikan pada responden sektor publik, karena hal ini berarti menyiratkan bahwa di masa lalu mereka hanya mencurahkan sedikit upaya untuk mengelola risiko ini. Lalu dapat dilihat jika responden pada sektor swasta lebih berusaha memanfaatkan sumber daya sektor publik dalam pengelolaan pengembangan jaringan transportasi, pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta kepercayaan di dalam menangani hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil. Pertama, KPS menjadi salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik, karena dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta dapat meringankan pendanaan. Yang kedua, legitimasi yang dimiliki oleh sektor publik dan pengelolaan risiko pasar yang dimiliki oleh sektor swasta berpotensi membentuk KPS yang akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu ketika terdapat ketidakpercayaan yang dimiliki oleh sektor swasta akan memberikan dampak pada keputusannya untuk bergabung dalam KPS, dan juga akan membuat pihak pemerintah lebih transparan dalam menjalankan proyek. Kesimpulan yang keempat, mekanisme kontrol yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan memberikan efek terhadap sektor publik maupun sektor swasta. Oleh karena itu, kedua pihak harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menandatangani perjanjian Private-Public Partnership atau kemitraan pemerintah swasta. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan dan saran penelitian. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama, untuk dapat menjalankan KPS, perlu ada peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang jelas, sehingga dapat meminimalisir berbagai risiko, seperti proyek berhenti di tengah jalan, pemutusan kontrak kerjasama, dan lain-lain. Mengingat di beberapa negara masih lemahnya peraturan perundangan yang mengatur secara lebih tegas. Yang kedua, kontrak dan kebijakan yang diambil harus saling menguntungkan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan KPS harus siap akan berbagai risiko dan cara menghadapinya, seperti akan terjadinya aktivisme sosial yang akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan pembangunan jalan tol. Contohnya saja, pada beberapa kasus penolakan penggusuran wilayah oleh warga setempat yang akan mengganggu berjalannya pembuatan jalan tol tersebut. Saran penelitian. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan ketika menggunakan metode CAPI akan lebih baik lagi jika menambahkan variabel kerahasiaan maupun keamanan, karena privasi responden penting untuk dijaga. Kemudian, yang terakhir yaitu kritik. Yang pertama ada kritik positif. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian lebih cepat karena data di lapangan bisa langsung tersimpan dalam bentuk soft copy, sehingga data dapat segera diolah. Yang kedua, penggunaan metode CAPI lebih hemat biaya karena dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan akibat penggunaan kertas, pensil, penghapus, dan alat-alat manual lainnya. Kemudian, kritik negatifnya,
Penelitian menggunakan metode CABI ada keterbatasan dalam jumlah pertanyaan yang lebih sedikit, respon rate yang rendah, dan ada keraguan dengan reliabilitas data.